Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio. Scorpio Sun, Moon, Rising, and Venus energi harapan dia untuk kamu di tahun 2023. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh tentang harapan dia sama kamu, kita akan lihat bagaimana cara dia menilai kamu. Atau apa sih yang ada di pikiran dia, atau apapun yang dia lihat tentang kamu dari kacamata dia. Oke, dari sepatunya dia. Oke. Clarify for crosswatcher Scorpio. Oke. My darling angels, clarify please, clarify. Crosswatcher Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you. Clarify for Scorpio crosswatchers. Please clarify. Thank you, thank you, thank you. The moon energy, the strength energy, Five of Swords. Oh, the Tower moment. Situasi yang terjadi antara kamu dan dia seperti roller coaster di sini. Beberapa dealing dengan Pisces, beberapa dealing dengan Leo, beberapa dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius. Perubahan hidup 180 derajat dan ini cukup di dark side ya. Jadi kayak situasi yang terjadi ini tiba-tiba dan ini cukup gelap di dunia dia. The moon energy tentang sesuatu yang selama ini misteri ya, dia tutup-tutupi dari kamu. Itu yang kamu lihat Scorpio, itu yang dia lihat. Selama ini dia melihat kamu, itu yang dia lihat, Jadi selama ini kamu mungkin misterius, kamu banyak menutupi banyak hal dari dia, apapun itu obstacle-nya atau isunya, kamu tutup-tutupi dari dia, dan itu dia tahu. Selama ini dia pendam semuanya di dalam diri dia nggak ekspresikan apapun sama kamu. Even ini satu kemarahan yang besar untuk kamu, ya, dia pendam sendiri. Apapun isu yang ada di antara kamu dan dia, itu dia pendam sendiri. Dan intuisi dia seperti cukup kuat memahami kamu, bahwa kamu sedang menutupi sesuatu, dan menutupi jadi kayak dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Ya, jadi mungkin momen sebelum 2023, akhirnya dia mengetahui apapun yang selama ini kamu tutup-tutupi, the strength energy. Kamu berusaha untuk kendalikan dia agar dia tidak tahu ya. Jadi tapi mungkin sebelum 2023 masuk di sini, ketahuannya di 2022.
Dia ngerasa kamu cukup arogan, ya ada sedikit sombong di sini. Terlalu overconfidence, terlalu percaya diri dengan apapun yang kamu lakukan di sini. Uh, dia selama ini berusaha untuk mengalah, selama ini berusaha untuk uh, the strength energy. Selama ini dia berusaha untuk kuat, untuk memahami kamu. Selama ini dia pura-pura tidak tahu. The strength energy, kamu cukup dominasi di hubungan ini. Ya, Scorpio, menurut dia kamu tuh keras kepala, kamu tidak mendengarkan dia, kamu tidak menghargai perasaan dia, tindakan dia, apapun itu kamu ngerasa kamu cukup kuat dan mendominasi di koneksi kamu sama dia. Oke. Energi dari Five of Swords di sini ada perdebatan, pertengkaran yang setelah dia berusaha untuk seperti seseorang yang sedang meledak dengan kemarahan dia. Jadi kayak kesabaran dia mungkin ada batasnya. Dia tidak bisa lagi mengalah, dia tidak bisa lagi sabar. Mungkin kalian cenderung konflik di akhir 2022 ini. Apalagi ketika semua yang kamu sembunyikan, yang kamu tutup-tutupi, yang kamu buat sangat misterius di sini terbuka dengan jelas. Sehingga sudah ada di titik kesabaran yang terakhir. Jadi di sini ada konfrontasi atau argumentasi antara kamu dan dia. Oke. Dan ini cukup meledak ya. The Tower moment. Cukup meledak kemarahan ini. Jadi kayak boom situation di mana tadinya udah kayak dia udah nggak sabar. Jadi habislah kesabaran dia. Dan meledak di sini dengan pertengkaran yang begitu hebat kayak roller coaster, begitu swing mood banget gitu. Dan di momen ini kamu udah nggak bisa tutup lagi semua yang kamu sembunyikan. Ya karena selama ini ada kebohongan demi kebohongan dan membuat dia tidak lagi bisa berkompromis atau menahan diri untuk tidak meledak di sini. But the tower moment, like the universe ini berusaha untuk merubah cara kalian menjalani koneksi atau hubungan. Jadi mungkin fase 2023 adalah fase di mana semua terbuka, tidak boleh ada lagi yang ditutupi, tidak boleh lagi ada topeng, tidak boleh ada lagi yang disembunyikan di sini. Jadi the tower moment atau boom situation seolah-olah the moon energy, the tower moment, seolah-olah semua yang ditutup-tutupi, semua yang disembunyikan, topeng-topeng di sini terbuka dengan jelas dan terlihat sangat jelas di sini. So saya ngelihat kayak trust issue di sini antara kamu dan dia. Dia semakin insecure dengan kamu karena apapun yang kamu ungkapkan, apapun yang kamu pertahankan dari sisi kamu yang menurut kamu benar itu udah nggak lagi jadi bisa dipercaya begitu karena kamu sering berbohong dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Itu di kacamata dia. Jadi dia melihat kamu tuh banyak sekali hal yang kamu tutup-tutupi. Ada momen fase di mana tidak ada lagi yang bisa kamu tutupi. Semuanya terbuka dengan jelas di sini. Kayak the tower moment seperti the universe, interruption, koneksi kamu dan dia dengan menunjukkan kebenaran itu sejelas-jelasnya di sini. Oke, itu yang dia nilai. Jadi kayak dia menilai performance kamu dalam koneksi dia dengan kamu, bahwa kamu tuh seorang yang menggunakan topeng begitu. Tidak tahu apa motif kamu untuk menggunakan topeng atau berbohong di sini atau menutupi banyak hal kebenaran terutama. Motifnya belum terlihat di sini tapi ada perdebatan ya. Jadi kayak dia marah besar, the strength energy, the tower moment, kayak dia marah besar di sini dengan kamu karena harusnya itu kamu komunikasikan, harusnya itu kamu ungkapkan, tapi ya ini
sama sekali tidak. Dan ketika situasi begitu kritis di sini, kamu kaget ya. Saya ngelihat di sini kayak kamu kaget. Oke. Tapi sangat optimis menurut saya ketika 2023 kalian masuk di fase di mana kalian tidak bisa lagi untuk menutupi apapun gitu, lebih kepada pure hubungan dengan kejujuran di sini. Mungkin itu positifnya ya, kita bisa melihat itu dengan sudut pandang positif. Bottom of the deck, ini dia kebenaran, Ace of Swords. Oke, speak up, kebenaran di sini. So, mungkin untuk para Scorpio, 2023 adalah fase di mana kamu menjadi the truth you are gitu loh. Kamu jadi jujur dengan diri kamu, jujur dengan orang-orang di circle kamu, bahkan dengan pasangan kamu, orang terdekat kamu. Oke? Atau hanya dealing dengan Libra, Gemini, Aquarius, karena ini energi air sign. So, itu ya. Kita lihat harapan dia untuk kamu. Scorpio. Clarify, my darling angels, please, energy Crosswatcher Scorpio, harapan dari Crosswatcher Scorpio di tahun 2023. Clarify, please. Scorpio Sun, oke, jumping card. King of Wands di sini, energi dari fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, the Judgment energy. Oke, Queen of Intuition atau the High Priestess. Energi dari, the Empress energy. Beberapa dealing dengan Libra, Taurus, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius, whatever, ini bisa energi aja. Di sini ada Archangel Michael. So, Archangel Michael tentang keberanian, tentang kepercayaan diri, mengalahkan fear atau apapun obstacle yang kita hadapi bersama-sama. Jadi ketika ada situasi yang cukup mencekam dalam hidup kita, the universe sudah menciptakan berbagai macam kekuatan untuk kita bisa gunakan, bisa dengan divine guidance or archangel di sini. Whatever you believe, di sini ada Archangel Michael atau apapun ya kekuatan yang kamu yakini di kepercayaan kamu. So, energi Leo di sini juga cukup kuat tentang menaklukkan, berusaha untuk menggunakan diri kita sebagai pusat kekuatan untuk menaklukkan ketakutan ataupun obstacle yang kita hadapi. Dia berharap di sini Scorpio kamu lebih bekerja keras dengan tujuan yang jelas di sini. King of Wands dia bekerja dengan strategi, dengan nilai-nilai yang dia miliki dan pantang menyerah. King of Wands, King of Effort, ya, King of Action. So dia berharap kamu bertindak searah dengan apapun yang kamu ungkapkan di sini. Ya, 2023 mungkin awal di mana kamu menjadi the truth you are, di mana jujur adalah poin terpenting di koneksi kamu dan dia, terutama kejujuran dengan tindakan dan ucapan yang searah begitu. Passionate sekali di sini, dia berharap kamu benar-benar tidak jatuh lagi pada kehidupan kamu sebelumnya yang penuh dengan topeng di sini karena beberapa tentang tripartite relation. So saya ngelihat tentang bagaimana dia berharap kamu bisa bekerja keras untuk tidak memanipulasi lagi dia di sini dengan tindakan. Oke, so mungkin dia berharap kamu mengakhiri koneksi kamu dengan tripartite relation atau apapun itu yang menjadi merenggangkan koneksi kamu sama dia. Di sini juga ada Archangel Michael yang berusaha membantu kamu, atau mungkin dia berdoa agar ada kekuatan ilahi, kekuatan dari Sang Pencipta, divine guidance untuk menuntun kamu ke jalan yang benar-benar membuat hubungan kalian semakin lebih baik di sini. So dia tidak ingin bersama dengan manipulatif action gitu loh dari seseorang ya, aktor manipulatif di sini. Dia ingin kamu dan dia bersama-sama bekerja keras, tetap bersama dalam hubungan yang benar-benar tanpa topeng di sini. Kalaupun kamu punya tripartite relation di sini karena ada sesuatu yang selama ini kamu sembunyikan dari dia,
Dia berharap ini semua segera berakhir sebelum kalian memasuki 2023. So, apapun koneksi kamu dengan orang lain yang selama ini kamu tutup-tutupi, dia berharap itu sudah selesai di 2022. Sehingga 2023 adalah fase di mana hubungan kalian dipulihkan tanpa ada energi toksik lainnya. High Priestess di sini, beberapa terutama yang dealing dengan Pisces, dia berharap kamu lebih peka dengan perasaan dia, lebih peka dengan orang lain di sini, atau mungkin hanya sekedar memahami, merasakan, menghargai perasaan orang lain. So dia berharap kamu nggak membatu gitu dengan perasaan kamu. Kamu jauh lebih menghargai perasaan dia, melihat kesabaran dia di sini untuk menunggu kamu mengeksekusi, terutama yang punya tripartite relation di sini. Dan dia berharap kamu lebih peka menggunakan intuisi untuk melakukan sesuatu tanpa merusak apapun, terutama dengan koneksi dia sama kamu. Di Empress energi tentang pertumbuhan hubungan, so dia masih optimis tentang hubungan kamu sama dia. Dia berharap kamu jauh lebih baik, jauh lebih dewasa, jauh lebih, di sini ada family materials, mothers or fathers figure. So dia berharap kamu jauh lebih fokus dengan family di sini, antara kamu dan dia mungkin sudah ada anak. Dia berharap kamu lebih fokus dengan pertumbuhan hubungan kalian dan anak-anak kalian di sini, tanpa drama, tanpa topeng, tanpa playing victim. Dan mungkin dia juga berharap kamu jauh lebih baik dengan membereskan isu dalam diri kamu atau red flags yang kamu miliki di sini. Seperti dia masih optimis bahwa hubungan ini masih bisa bertumbuh tanpa ada drama-drama atau manipulatif yang selama ini kamu ciptakan. Oke, so dia masih optimis bahwa kamu bisa jadi pribadi yang jauh lebih baik jika kamu menjadi diri kamu sendiri. Oke. Bottom of the deck, ini energi kamu, energi dari Seven of Pentacles, Seven of Cups di sini, Three of Wands. So, saya ngelihat seperti kamu menyerah di fase tentang manipulatif ya. Jadi kamu udah menyadari bahwa kamu salah, bahwa itu semua kreativitas kamu tentang memanipulasi pasangan kamu dengan banyak drama, intrik, atau modus yang kamu punya untuk mendapatkan perhatian dia, mendapatkan effort dia, fokus senternya ke kamu itu sudah tidak lagi. Ya, saya ngelihat di sini banyak hal yang sudah ditabur oleh kamu. Oke, Seven of Pentacles di sini bisa juga investasi yang selama ini sudah kamu berikan, bisa waktu, bisa materi, bisa tindakan, ya. Banyak hal yang sudah kamu investasi di hubungan kamu sama dia di sini. Dan saya ngelihat kamu menunggu momen untuk ada pilihan lain, seperti misalnya bisa tentang pekerjaan, karena Seven of Pentacles juga ini bisa tentang pekerjaan. So, Seven of Cups di sini energi di mana kamu mencari cara lain, cara yang berbeda, karena kamu udah pasrah dengan hubungan kamu, terutama jika yang ada tripartite relation. So, beberapa dari Scorpio mungkin sebelum memasuki 2023, dia mulai membereskan isu tripartitnya yang dia ciptakan sendiri, yang dia bangun tanpa sepengetahuan pasangannya di sini, dan dia tuntaskan di 2022. Seperti fase yang baru, di mana kamu mencoba untuk lebih komitmen dengan hubungan kamu di sini. Ten of Pentacles, oke? Di sini ada Ten of Pentacles tentang fase di mana komitmen itu dipegang teguh dengan situasi yang stabil, di mana kamu jauh lebih stabil, nggak lagi flirting sana-sini, nggak lagi berharap pada orang lain, tapi menyandarkan atau berjuang untuk kebahagiaan hubungan kamu dan dia, ya. Dan harapan dia adalah kalian tetap baik-baik saja dengan hubungan yang stabil, dengan finansial yang stabil di sini. Apakah kalian mencapai kestabilan finansial? Yes. Apakah kalian mencapai kestabilan dalam hubungan? Yes. Di sini hanya satu kurang dari kamu Scorpio dan dia, ya. Ini kekurangannya. Kalian tidak membangun komunikasi yang intim atau intens di sini.
Mungkin jauh lebih baik hubungan ini bisa berjalan dengan jauh lebih harmonis, jauh lebih romantis ketika kalian bisa bicara lebih intim. Oke, atau spending time together. Di sini mungkin 2023 kalian bisa mungkin postkan satu jadwal tentang kalian pergi hanya berdua saja tanpa anak-anak kalian, dan disitulah kalian bisa lebih dekat, lebih punya chemistry yang kuat atau bonding yang lebih kuat. Ya, ini satu kurangnya komunikasi. Oke, saya ngelihat fase di mana 2023 selesai semua dengan tripartite relation, so ada situasi rujuk di sini antara kamu dan dia. Seperti harapan dia yang termanifest semuanya di 2023 tentang hubungan yang lebih intim, yang lebih harmonis, yang lebih romantis, yang bertumbuh dengan perubahan dari pihak yang memberikan kontribusi negatif di hubungan, yaitu kamu. But ini karena general reading mungkin tidak resonate untuk semua. So, apapun yang kamu tabur di 2022 ini akan kamu tuai di 2023, di mana terutama tentang finansial. Kalau kamu punya bisnis di sini, mungkin kamu akan melibatkan pasangan kamu untuk bisnis kamu dan dia, sehingga kalian akan punya waktu cukup banyak untuk bersama. Jadi kalian mungkin jauh lebih bonding di sini. So this is about good news for Scorpio, I guess. Okay. Jadi perjuangan kamu untuk bisa berubah jadi sosok atau karakter yang lebih baik itu tercapai, termanifest, fulfillment di 2023. Ya, dan kamu harus bersyukur karena pasangan kamu tetap optimis dengan kamu, tetap meyakini bahwa kamu adalah pribadi yang baik. So, ketika kamu melakukan kesalahan, dia tetap percaya bahwa kamu adalah pribadi yang baik, kamu bisa berubah dan kamu akan berubah, dan 2023 kamu berubah. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih jujur. Oke, so kita lihat dari Oracle Dreams di sini untuk Scorpio. Darling Angels, clarify for Scorpio. Crosswatcher Scorpio. Sorry, clarify for Scorpio di reading harapan Crosswatcher Scorpio untuk Scorpio tahun 2023. Clarify, please, clarify. Sorry ya, saya cekukan. Clarify, please, clarify. Ini untuk tahun 2023 Scorpio. Thank you, thank you, thank you. Creativity. Okay, kreativitas. Take a risk if you are to lead a creative life. Invite creativity into your life. Create something new for yourself. Ini dia, karya. Oke, berkaryalah. Berkaryalah dari dalam diri kamu. Apapun kreativitas kamu, itu akan menghasilkan kemakmuran di 2023 Ten of Pentacles. Jadi untuk Scorpio, optimislah dengan kestabilan finansial, terutama dengan kestabilan finansial di keluarga kamu. Oke, percayalah dengan kemampuanmu, dengan skillmu, apapun yang kamu miliki itu bisa menjadi kemakmuranmu. Tekunlah dengan karya-karyamu. Jangan lagi berkarya di situasi yang gelap atau manipulatif ya, atau spekulatif di sini. Berkaryalah sesuai dengan dirimu, karena kamu punya bakat, kamu punya skill yang itu bisa menghebatkan diri kamu dan membawa kamu pada kemakmuranmu. Oke, mungkin ada beberapa mimpi dari Scorpio untuk punya bisnis bersama dengan pasangannya, dan ini benar-benar termanifest di 2023. Dan harapan itu terjadi. Ya, hanya saja butuh meninggalkan obstacle-obstacle, ya, sikap manipulatif, kesombongan diri itu mungkin perlu ditanggalkan, karena itu tidak support untuk mimpi kamu di 2000 atau harapan kalian ya di 2023. Bottom of the deck, empowerment. Believe in your own power to create change and control your life. Be empowered by becoming an
example to others. Use your past experience to make yours stronger. Ya, kekuatan kamu bisa membuat kamu jauh lebih kuat. Kekuatan kamu bisa memotivasi orang lain. Ya, ada banyak pengalaman hidup yang kamu miliki, dan pengalaman itu bisa kamu pakai untuk mengejar mimpimu. Dan 2023 tentang kemakmuran finansial yang tercapai. Dan itu asalnya dari dirimu, Scorpio. So, jangan pernah merendahkan diri sendiri atau denial dengan power sendiri. Asas semua skill atau value yang kamu punya, dan buatlah satu karya, dan itu bisa menjadi kemakmuran untuk kamu dan keluarga kamu. Oke? So, ada mimpi yang termanifest di sini, Scorpio. Kita lihat lagi reading ini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus di reading harapan Crosswatcher Scorpio. Untuk Scorpio tahun 2023, clarify please. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Scorpio. Sacral chakra, I feel comfortable in my own body and I am sensitive to others people's feeling. Ini dia. Ada sisi empat dalam diri kamu. Orang-orang yang punya empat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau kita masuk kepada kemakmuran, ketika kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, kita menyadari apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan karya itu akan sangat berhasil ketika kita mampu memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, kemenangan dari seorang empat, karena di sini kamu punya kekuatan empat, sakral chakra ya, dimana sakral chakra itu kayak tentang dirimu sendiri gitu loh. Kamu punya power tapi kamu ketakutan gitu. Kamu itu pemenang, dilahirkan jadi pemenang, tapi kamu diberi ketakutan atau energi gelap akan membakar ketakutan itu menjadi terlihat besar sehingga kamu gak sadar dengan power kamu atau skill kamu gitu loh. Kadang kamu juga menyakiti diri kamu dengan menyaksikan kekuatan kamu sendiri. So, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa keluar dari financial issue, untuk kemenangan finansial kamu dan dia. Jadi beranilah untuk menciptakan sesuatu, dan itu dari karya kamu, dari skill kamu. Jangan lagi takut apapun penerimaan orang lain tentang apapun yang kamu lakukan atau karyamu. Itu cuma awal di mana challenge kamu untuk berkembang jauh lebih baik. Ya, jadi beranilah untuk memulai awal baru di luar zona nyaman kamu, karena kamu adalah pemenang di sini. Kamu punya power gitu loh, tapi kamu takut untuk manifest itu. Oke? Bottom of the deck, di sini ada I follow my own unique path with courage and strength. Aku mengikuti perjalananku sendiri dengan keberanian dan kekuatanku sendiri yang ada pada diriku. Di sini ada your own path, perjalananmu sendiri. Oke? So, jangan lagi pakai topeng karena itu bukan kamu yang terbaik. Ya, sisi kamu yang terbaik itu nggak kelihatan karena selama ini kamu pakai topeng. Lepasin aja topengnya. Kalau ada pro kontra tentang apapun yang kamu ciptakan, itu wajar sih kalau menurut saya. Jangan sampai ketakutan itu membuat kamu nggak bisa keluar kreativitas kamu, karya kamu, membatalkan kesuksesan kamu. Ya. Jadi ikuti jalanmu sendiri, beranikan dirimu, apapun yang ada di depan sana, kamu punya kekuatan untuk menghadapinya. Jadi nggak usah takut. Ya. Karena saya ngelihat di sini, pasangan kamu aja optimis sama kamu, kenapa kamu nggak optimis sama diri kamu sendiri? Itu aja, bisa vice versa. Terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, comment, share, and subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.